Bangkitnya Dataran Hitam bab 1241 pengaruh Minos yang tumbuh. Minos Stuart, apa yang ingin kamu lakukan untuk membayar keberanianmu? Ayah Gloria bertanya setelah beberapa saat, sambil memandangi menantu laki-laki yang tidak pernah dia duga akan memilikinya. Joseph tidak menentang Minos sebagai pribadi. Bahkan, dia mengagumi pemuda ini, karena Stuart King dapat melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuannya sendiri. Seseorang yang tidak bergantung pada keluarga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun Minos jauh dari apa yang diinginkannya untuk putrinya, terlebih lagi mengingat dua istri pemuda lainnya. Sesuatu yang tidak disukai Joseph karena hal ini berarti berkurangnya perhatian terhadap Gloria. Dan layaknya seorang ayah yang baik, ia mendoakan yang terbaik untuk putri semata wayangnya. Dia ingin Gloria menikah dengan anggota gereja spiritual lainnya, seseorang yang memiliki bakat, tujuan, dan adat istiadat yang sama dengannya. Namun, pada saat yang sama, akan lebih baik jika orang tersebut bersifat monogami, seperti kebanyakan anggota gereja. Namun sayang, putri kesayangannya telah jatuh cinta pada pemuda yang salah, dan kini ia tak mampu lagi berpisah dengannya karena kehamilan yang tidak direncanakan. Karena itu, dia secara alami memiliki kebencian terhadap pemuda yang telah mengganggu kehidupan putrinya dan ingin orang seperti itu membuat komitmen. Apa yang ingin aku lakukan? Minos mengulangi bagian pertanyaan ayah mertuanya dan kemudian memandang Margot. Saya pikir saya sudah melakukan semua yang seharusnya saya lakukan. Bukankah ibu mertua saya sudah memberitahu Anda tentang pengaturan kita? Margot mengerutkan kening pada Minos seperti yang dikatakan suaminya. Dia melakukannya. Lalu apalagi yang kamu inginkan? Dia bertanya dan kemudian memandang wanita berambut merah di sampingnya. Gloria, apakah kamu tidak bahagia? Apakah aku menganiaya kamu? Abi, Ruth, tentu saja aku senang. Dia menjawab sambil menatap ayahnya. Ayah, Minos sangat baik padaku. Dia pria yang jauh lebih baik daripada yang pernah kubayangkan. Sedangkan Abi dan Ruth, mereka selalu berada di sisiku dan memberiku dukungan penuh. Kami adalah keluarga yang erat. Margot memandang putrinya dan merasa sangat kecewa. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Bukankah dia harus membagi waktunya dengan mereka berdua? Sementara itu, Joseph tetap tenang seperti sebelumnya, masih menatap Minos. Bukan itu yang kita bicarakan di sini. Jika putriku tidak bahagia, kamu tidak akan berada di sini berbicara dengan kami dengan begitu damai. Intinya di sini adalah, kamu merugikan gereja melalui Gloria. Dia harusnya rajin berkultivasi untuk dipromosikan ke posisi matriark, tapi sekarang, selain tinggal di wilayah utara, dia sedang hamil dan tidak bisa berkultivasi. Gloria tidak suka mendengar ini dan bertanya, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa bayiku adalah seorang yang terbelakang? Sayang, kamu tahu ayahmu tidak bermaksud seperti itu. Margot memberi isyarat agar Gloria diyakinkan sementara Ruth, Abi, dan Zoe berdiri diam, menonton semuanya seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Yusuf lalu berkata, saya senang bahwa saya akan menjadi seorang kakek. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa perjalanan Anda akan tertunda beberapa tahun ketika Anda masih menjadi kaisar spiritual. Minos kemudian berkata kepada ayah mertuanya sambil memijat pinggang Gloria agar dia bisa menangani semuanya. Itu bukan masalah. Kecepatan kultivasi Gloria sangat bagus, dan dia secara alami akan mengganti waktu yang hilang dalam waktu kurang dari 1 dekade. Sebuah dekade, orang itu memandang ke arah Minos. Bertanya-tanya dari mana pemuda ini mendapat kepercayaan diri untuk berbicara tentang kemampuan berkultivasi ke tahap ke-8 dan sekarang tentang hal ini. Namun Minos tidak menjelaskan. Selebihnya, meski tidak terjadi, tidak masalah. Kamu tahu bahwa 1 atau 2 level saja tidak akan banyak mengubah status Gloria. Ditambah lagi, dia bisa menjadi jauh lebih kuat jika dia mendapat dukungan politik, bukan kekuatan pribadi. Jadi, kehamilan bukanlah sebuah masalah. Oh, dan dari mana dia mendapatkan dukungan politik itu? Dari kamu, Margot bertanya sambil tersenyum padanya, menunjukkan bahwa dia masih menganggap dirinya sangat tinggi. Mata Joseph menajam ketika dia memandang Minos, menunggu jawaban orang yang berani ini. Tentu saja, selain aku, siapa lagi yang punya kekayaan? Kurasa kamu juga tidak punya, ibu mertua? Minos balas tersenyum. Ceka, dengan dataran hitam kecilmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk Gloria? Dia sudah selangkah lagi untuk menjadi orang suci spiritual? Minos tidak menghiraukan komentar ibu mertuanya dan berkata, jalan yang harus ditempuh dataran hitam masih panjang. Tapi bagaimana dengan Vogel? Vogel? Alis Joseph semakin mengernyit ketika dia mengingat kejadian di perbatasan negara itu dengan kekaisaran dan masalah di tempat itu setelah jatuhnya keluarga kerajaan. Kelompok gereja di negara bagian itu, termasuk salah satu kelompok Iron Hearts, telah melakukan banyak perubahan di Vogel. Khususnya, anggota keluarga kerajaan yang tetap tinggal dieksekusi. Di sisi lain, anggota gereja yang dipimpin oleh sage spiritual yang ingin menemukan Minos telah mengatur sebagian besar keadaan itu dan hampir mengembalikannya ke keadaan normal.
Joseph mengetahui tentang semua ini dan lebih banyak lagi, tetapi tidak tentang negosiasi antara keluarga bangsawan negara bagian itu dan perwakilan Minos. Oleh karena itu, dia tertarik dengan apa yang dikatakan menantu laki-lakinya. Minos selalu membalasnya, "Ya, Vogel akan segera memiliki raja baru. Dan kebetulan kandidat terbaik untuk posisi seperti itu ada di hadapanmu, ayah mertua." "Anda?" Margot bertanya sambil menatap Minos dengan aneh. Dia dan suaminya tahu bahwa nama keluarga Stuart adalah salah satu kemungkinan yang ada, namun tak seorang pun di gereja spiritual yang menganggap serius hal seperti itu. Oleh karena itu, setelah mendengar nada percaya diri Minos, dia dan Joseph menganggap komentarnya aneh. "Ya, saya sudah mendapat dukungan dari keluarga kerajaan Blackrock, Albano, dan Roser." Minos tersenyum, menunjukkan sebagian pengaruhnya untuk membuat orang-orang ini berhenti mengganggunya. "Perwakilan saya sudah dalam keadaan bernegosiasi dengan keluarga setempat. Jadi hanya masalah waktu sebelum gereja Anda menguduskan saya sebagai Raja Vogel." Zoe, Joseph, dan Margot mendengar ini dengan mulut terbuka. Terkejut dengan hal seperti itu tetapi juga meragukan kebenaran perkataan pemuda yang hampir tidak mereka ketahui ini. Namun kemudian, sebelum mereka menanyainya, Gloria melangkah maju untuk membela suaminya. Minos mengatakan yang sebenarnya, Dataran Hitam sudah memiliki perjanjian dagang dengan Albano. Dan suamiku adalah kesempatan terbaik bagi Vogel untuk tidak terlibat dalam perang saudara dan bersatu sebelum kekaisaran menghancurkan sekutu mereka. Oh, Joseph, pemimpin postingan gereja spiritual ini, membuka mulutnya setelah mendengar hal itu dan menyadari ada sedikit alasan dalam perkataan putrinya. Orang ini bisa menjadi orang yang menjaga perdamaian pada saat genting ini jika dia melepaskan banyak kekuasaan yang diberikan kepada seorang raja. Dia menutup matanya dan membayangkan Minos. Cukup pintar untuk itu, maka setidaknya dia akan memiliki beberapa keuntungan untuk meningkatkan posisi negaranya dengan langkah ini. Yang cukup untuk memberinya akses ke para pemimpin 5 negara bagian yang levelnya lebih tinggi darinya. Dengan kata lain, dia bisa mendapatkan banyak pengaruh politik dari hal ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1242 proyek Dataran Hitam yang ambisius. "Jadi kamu ingin menjadi Raja Vogel ya?" Joseph bertanya sambil memandang Minos, memikirkan konsekuensi yang diabaikan pemuda ini. "Dan apa yang akan kamu lakukan terhadap Flaming Empire? Bagaimana dengan kekaisaran?" Minos bertanya. "Ada konflik kepentingan di sini, bukan? Keluargamu adalah bagian dari kekaisaran, tetapi kamu ingin mengambil alih komando negara musuh." Ayah mertua Minos mengutip masalah ini. "Bagaimana kamu akan menanganinya?" Para wanita di tempat itu memandang Minos bersama pria ini, dan pemuda ini menjawab. "Saya tidak punya masalah dengan Flaming Empire, jadi saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah lama ini jika waktunya tepat. Tapi sampai saat itu tiba, kekuatan Vogel akan bebas bertindak sesuai keinginan mereka. Itu benar-benar di luar kendaliku." Margot mengerutkan kening, mengira jawaban ini tidak cukup baik. "Jika kamu menjadi penguasa negara itu, secara alami kamu akan dianggap sebagai musuh kekaisaran." "Saya tidak melihatnya seperti itu." Minos menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa ini tidak benar. "Bagaimanapun, kaisar tidak akan bisa melakukan apapun terhadapku tanpa melanggar peraturan gereja atau mengambil risiko ditangkap oleh para wanita kerajaan bunga. Maka aku dan keluargaku akan baik-baik saja." Margot menggelengkan kepalanya karena kecewa, melihat pemuda ini menggunakan penghalang gereja untuk membela diri daripada memikirkan solusi yang solid. Tapi kemudian dia melihat ke arah Gloria. "Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melawan negaramu sendiri?" "Aku akan memihak keluargaku, tentu saja. Aku tidak ada hubungannya dengan perselisihan kekaisaran dengan 4 kerajaan di utara." Gloria berkata tanpa ragu-ragu. Mereka adalah anggota gereja spiritual, tetapi sebagian besar di kuil ini adalah penduduk asli kerajaan Flaming. Dengan demikian, mereka memiliki beberapa sejarah dan budaya masyarakat di negara bagian ini, yang membuat banyak dari mereka menentang kerajaan di utara. Karena sejarah di belakang mereka dan pendidikan yang diterima Gloria dari keluarga ayahnya, Margot ragu dengan posisi putrinya dalam semua ini. Joseph memandang putrinya mirip dengan Margot, melihat bahwa remaja putri ini fokus pada pernikahannya, bukan sejarah mereka. Tapi dia tidak mendesaknya. Sebaliknya, dia justru mengalihkan perhatiannya ke proyek Minos. "Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki waktu kultivasi Gloria yang hilang? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Raja Vogel?" Minos menjawabnya tanpa penundaan. "Dataran Hitam akan mendapatkan keuntungan dari semua ini, dan saya akan memperluas pengaruh saya, serta pengaruh Gloria, ke 4 kerajaan musuh kekaisaran. Ini akan memberi kita akses ke anggota gereja di setiap posisi di negara bagian tersebut, yang akan bantu aku memberikan dukungan yang baik untuk istriku. Gereja adalah satu organisasi meskipun terdapat perpecahan. Jadi, anggota manapun yang mendapat lebih banyak dukungan, meskipun tidak harus dari jabatan utamanya, dapat memperoleh manfaat lebih besar.
Lagi pula, para anggota organisasi itu dapat dikirim ke pos-pos baru, tidak harus ditempatkan di negara bagian asal mereka. Jadi jika Gloria mendapat dukungan dari semua orang suci spiritual dari pos-pos di 4 negara bagian tersebut, misalnya, bahkan jika dia tidak mendapat dukungan di Quill Payton, dia akan tetap memiliki pengaruh yang sama dengan pemimpin lokal. Faktanya, peluang dia untuk mendapatkan promosi kejabatan lain di gereja, bahkan mungkin di kantor pusat, akan menjadi lebih besar jika dia mendapat dukungan dari banyak anggota gereja di luar negara bagiannya. Pemimpin sebuah pos, seperti halnya Ayah Gloria, tidak dipilih oleh anggota Quill setempat. Tidak, keputusan itu diambil dari pemungutan suara di antara anggota yang satu tingkat di atasnya, yaitu pangkat yang bertanggung jawab di cabang tersebut. Untuk wilayah utara, pos yang mengawasi wilayah tersebut adalah Quill Payton. Dengan demikian, para suci spiritual di tempat ini adalah orang-orang yang memutuskan kaisar spiritual untuk membimbing daerah itu. Adapun orang suci spiritual yang memimpin Quill Payton, individu tersebut dipilih oleh Dewan Sage Spiritual di Kekaisaran Evergreen. Tapi orang-orang di dewan ini mengawasi berbagai jabatan lain, seperti kasus Quill di ibu kota masing-masing dari 4 kerajaan musuh hingga Kekaisaran Flaming. Jadi, moral Gloria dengan orang-orang di luar Kekaisaran sama relevan atau lebih relevannya dengan moral Gloria yang sama di Kekaisaran. Joseph terdiam setelah jawaban Minos. Sementara Margot memandangnya dengan tatapan menasihati. Kamu pikir semuanya akan berhasil, tetapi Kaisar akan menimbulkan masalah bagi sekte keluargamu jika kamu menjadi Raja Vogel. Minos tertawa mendengarnya. Untungnya aku mendapat perlindungan gereja selama beberapa tahun lagi, kan? Sedangkan untuk sekte awan abu-abu aku belum pernah ke tempat itu, jadi aku tidak punya hubungan dengan mereka. Masalah apapun yang terjadi adalah antara keluarga Kekaisaran dan mereka. Benarkah? Bagaimana dengan pembicaraan tentang kamu menjadi penerus sekte itu? Margot teringat komentar Maisie saat melewati dataran hitam. Minos mengerutkan kening dan berkata, itu juga pertama kalinya aku mendengarnya. Apa yang bisa kulakukan? Mereka pikir mereka punya kuasa atas takdirku. Tapi mereka tidak menanyakan apakah aku mau. Bagaimanapun, semua masalah ini bisa diselesaikan atau ditunda jika Anda membantu kami. Dia tersenyum sambil menunjukkan jalannya kepada mereka. Tunda saja kekaisaran sedikit, dan stabilitas yang ada sebelum jatuhnya keluarga Vogel akan kembali. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membawaku ke istana kekaisaran. Dia menyarankan, apa? Margot berseru kaget. Apa yang ingin kamu lakukan? Joseph bertanya ketika para wanita di tempat itu memperhatikan Minos. Minos lalu berkata, tidak banyak. Sebagai sekutu dagang Albano, aku berjanji untuk membantu menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Jadi aku sedang dalam upaya untuk memenuhi janji itu. Jika aku bisa berbicara dengan Kaisar, mungkin aku bisa menyelesaikan sesuatu tanpa dia sadari aku akan menjadi sekutu dagang Albano. Raja Albano. Abi dan Ruth memandang Minos ketika mereka mendengar ini untuk pertama kalinya, mencoba membayangkan apa yang ada dalam pikirannya untuk mencoba pertemuan semacam itu. Namun mengetahui bahwa suami mereka adalah orang yang sangat cakap, mereka tidak ragu bahwa dia dapat memperoleh manfaat dengan memiliki akses kepada Kaisar. Yah, itu bisa dilakukan. Joseph tidak menolak permintaan Minos karena diplomasi adalah bagian dari peran anggota gereja spiritual di negara bagian di mana organisasi tersebut hadir. Karena hal itu juga dapat membantu Gloria sampai batas tertentu, dia tidak menentang upaya menggunakan pengaruhnya untuk menghubungkan Minos dengan penguasa setempat. Minos adalah keturunan Master Sekte Awan Abu-Abu, jadi tidak aneh jika dia bertemu dengan Kaisar. Terlebih lagi mengingat kekacauan yang terjadi di wilayah utara beberapa tahun yang lalu. Dengan itu, Minos tersenyum karena ayah mertuanya tampaknya tidak sebodoh ibu mertuanya yang telah memberinya sedikit tantangan pada kunjungan sebelumnya. Sangat bagus, sekarang aku harus bernegosiasi dengan Kaisar ini dan akhirnya mendapatkan perdamaian. Dia tertawa dalam hati memikirkan bahwa tanggung jawab untuk menjamin perdamaian telah berada di pundaknya saja, seorang revolusioner. Bangkitnya dataran hitam bab 1243 ketegangan di sekte pembunuhan orang suci. Setelah menyelesaikan percakapan mereka sebelumnya, Minos dan istrinya merasa lega ketika Margot dan Joseph meninggalkan mereka untuk melanjutkan bisnis mereka. Keduanya sangat penting di Quill Payton ini, jadi segera setelah mereka berbicara singkat dengan Minos dan melihat Gloria, mereka kembali ke pekerjaan mereka. Namun keduanya telah berjanji untuk kembali ke percakapan mereka sebelumnya saat makan malam, dan dari nada bicara mereka, Minos tahu bahwa keduanya masih akan mencoba menekannya dengan cara tertentu. Namun, setelah bertemu dengan ayah mertuanya, dia juga mendapat kesan bahwa dia telah memberikan kesan baik kepada orang tersebut, yang berarti waktunya akan lebih mudah di tempat ini. Jadi, keempatnya ditinggal sendirian bersama Zo, sepupu Gloria. Kamu sangat ambisius untuk seseorang yang hanya berada di level 61, komentar Zo sambil menatap tajam ke arah Minos.
Tapi dia tidak bisa memandangnya seolah dia orang bodoh yang berbicara omong kosong karena dia telah mendengar semua argumen Minos dengan dua pakar milenial itu. Dia tahu apa yang dia lakukan dan bahkan bisa membantah paman dan bibinya. Jadi, Zo tentu saja tertarik pada suami sepupunya ini. Minos mengedip padanya dan berkata, "Saya mulai merencanakan kemerdekaan negara saya ketika saya berada di level 0. Jadi, situasi saya saat ini jauh lebih baik dari yang Anda kira." Ruth dan Abi tersenyum mendengar nada humor Minos sementara Gloria berkata kepada sepupunya, "Semuanya akan baik-baik saja. Lihat saja bagaimana suamiku menangani masalah ini, Zo. Kalian semua percaya diri." Wanita muda berambut perak itu berkata dengan suara rendah, tidak mengerti bagaimana mereka bisa melakukan semua itu dengan hanya memiliki sedikit uang. Tidak hanya itu, mengingat kekuatan Empire, Vogel, dan berbagai organisasi yang harus mereka ikuti, mau tak mau dia berpikir bahwa itu semua berbahaya. Tapi meski Zo sedang memikirkan banyak hal, Gloria berkata, "Minos, izinkan aku menunjukkan tempat ini padamu." Dengan cara ini, tak lama kemudian, mereka semua berangkat dari aula depan kediaman orang tua Gloria, dengan si rambut merah cantik ini menunjukkan setiap bagian dari kuil megah ini kepada keluarganya. Sementara itu, di markas besar Sekte Pembantaian Orang Suci, tempat ini berjalan seperti biasa, dengan banyak murid berlatih di tempat pelatihan di sekitar markas terapung organisasi ini. Pada saat yang sama, para tetua menangani urusan birokrasi, mengirim dan menerima perintah. Namun beberapa tetua dari keluarga di organisasi ini merasa sedikit khawatir dalam beberapa bulan terakhir, takut dengan apa yang terjadi pada keluarga Vogel. Beberapa dari mereka bertanggung jawab menempatkan Abe melawan Minos, jadi sejak jatuhnya keluarga Vogel dan dimulainya penyelidikan gereja spiritual di negara bagian itu. Mereka yang bertanggung jawab atas hal itu hampir tidak bisa tidur. Tapi itu bukan satu-satunya masalah orang-orang di tempat ini. "Apakah kamu punya kabar tentang Gavin?" Salah satu dari mereka yang prihatin dengan gereja spiritual, yang juga sedang mencari pemuda ini, mendengar pertanyaan dari pemimpin organisasi itu. Dia kemudian melihat ke arah orang kuat itu, yang sedang memikirkan masalah perang melawan Sekte Awan Abu-Abu saat ini dan tidak terlalu fokus pada masalah Gavin Rose ini. "Master Sekte, kami belum mendengar kabar dari orang itu sejak dia meninggalkan Albano. Bocah itu bersembunyi di negara musuh kekaisaran ini selama beberapa bulan setelah kepergiannya, namun melarikan diri tak lama kemudian. Sejak itu, kami kehilangan jejaknya," kata orang ini sambil berusaha mengendalikan kekhawatirannya. Kemudian, orang lain di kantor Master Sekte melangkah maju dan berbicara. "Ketua Sekte, kami mencurigai Gavin bersembunyi di wilayah utara. Tapi kami tidak memiliki kontak di wilayah itu, jadi kami masih jauh dari mendapatkan petunjuk apapun." Master Sekte menjadi lebih serius setelah mendengar ini, tidak menyukai targetnya bersembunyi di tempat yang merepotkan. Masalah dengan wilayah utara adalah, mengingat ukurannya, menemukan seseorang di sana seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Selain itu, karena lemahnya penduduk di wilayah tersebut, menemukan petunjuk tentang kaisar spiritual akan sulit. Lagi pula, orang seperti itu bisa terbang. Tapi kemudian salah satu orang kepercayaan Master Sekte mengatakan sesuatu yang positif. Jika bocah itu pergi ke wilayah utara, dia tidak akan bisa maju ke tahap ke-8. Kalau begitu, kita hanya perlu mengirim kelompok untuk menyelidikinya dan menjaga teman-teman kita di 4 kerajaan yang berbatasan dengan wilayah tersebut untuk mengawasinya. Untuk akhirnya melarikan diri, dia akan mencoba mencari tempat yang lebih kuat ketika dia mencapai level 69. Oh, Master Sekte memandang pria itu, menganggap saran itu menarik. "Baiklah, mari kita kirim beberapa kaisar spiritual untuk menyelidiki wilayah itu. Tapi jangan mengambil tindakan gegabah. Gereja spiritual sangat reaktif akhir-akhir ini." Meneguk, dua orang yang paling takut dengan organisasi itu di antara semua orang di kantor itu menelan ludah ketakutan, sekali lagi membayangkan situasi Vogel. Setelah itu, ketua sekte membebaskan mereka semua untuk menangani urusan perang dengan Sekte Awan Abu-Abu, sementara keduanya meninggalkan daerah itu bersama-sama. "Apa yang akan kita lakukan jika gereja memperhatikan sesuatu? Haruskah kita memperingatkan ketua sekte?" Pria itu bertanya pada wanita di sampingnya. Wanita itu menatapnya dengan mata terbelalak dan berkata, "Apakah kamu gila? Ketua sekte akan membunuh kita semua jika hal seperti ini menarik perhatiannya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Gereja pada akhirnya akan menemukan sesuatu." Dia berkata, khawatir hidup dengan ketakutan itu sepanjang hidupnya. Mungkin tidak. Kalaupun mereka mencurigai sesuatu, bukti apa yang mereka miliki? Perkataan seseorang dari organisasi itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Tapi kami tidak memberikan perintah langsung. Semuanya ditangani melalui percakapan pribadi. Dia berkata, berharap gereja tidak mendapatkan apapun untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Brengsek, lagi pula, kita tidak bisa membunuh Minos terkutuk itu, dan sekarang kita menjalani drama ini. Pria itu berpikir dalam hati.
mengingat bahwa kematian anggota keluarganya belum terbalaskan setelah seluruh rencana jahat itu. Sementara itu, Master Sekte ini sedang selesai mendengarkan kabar terkini tentang pertempuran antara organisasinya dan Sekte Kakek Minos. Kedua organisasi tidak sedang berperang total, karena Flaming Empire tidak mengizinkan hal itu. Sebaliknya, perang antara kedua organisasi tersebut lebih seperti konflik parsial di mana mereka bertempur di medan perang yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan begitu, kedua pihak dapat meyakinkan keluarga kekaisaran bahwa mereka tidak akan membawa kekacauan pada kekaisaran dan semuanya akan diselesaikan hanya dengan melibatkan kedua organisasi tersebut. Karena kedua sekte memiliki wilayah yang berdekatan, pertempuran terjadi di bagian perbatasan Kekaisaran Flaming dengan Kekaisaran Evergreen, di mana tidak ada makhluk hidup dalam radius ratusan kilometer persegi. Jadi Oswald terkutuk itu berpikir untuk mengintensifkan pertempuran, ya? Baiklah, dia berkata dengan nada tegas. Kirim lebih banyak pasukan ke perbatasan. Aku ingin mencuci tempat itu dengan darah katak awan kelabu sialan itu. Iya, Ketua Sekte. Bangkitnya dataran hitam bab 1244 tidak bisa dihindari hari berikutnya. Setelah malam yang tenang di ibu kota kerajaan Flaming, Minos dan istrinya mengenal sedikit tentang kota itu dan kuil setempat. Mereka belum keluar untuk berbisnis melainkan mengunjungi perpustakaan setempat di kuil Peyton, tempat yang ingin disinggahi Minos untuk mencari informasi. Minos telah mencari informasi tentang organisasi di luar wilayah utara benua tengah selama beberapa waktu tetapi sebelumnya tidak memiliki banyak peluang. Dalam bacaannya baru-baru ini melalui postingan gereja di Roser dan Vogel, dia memikirkan masalah lain dalam situasi seperti itu dan juga tidak menemukan sesuatu yang berguna. Tapi tetap saja, Minos tidak melupakan bajak laut segitiga darah, yang berada di belakang peta di lingkaran spasialnya. Pada saat yang sama, dia memiliki permusuhan dengan orang-orang dari Sekte Pembantaian Suci, jadi dari organisasi lain dia mencari informasi. Masih ada misteri Laut Utara, tapi Minos tidak punya harapan untuk mendapatkan informasi tentang tempat seperti itu di Flaming Empire. Lagi pula, bahkan Grand, sang pendongeng, yang berasal dari Kekaisaran Barat, telah kehilangan rekan tingkat tinggi di tempat itu. Jadi, bagaimana kekaisaran tingkat rendah bisa mendapatkan jawaban yang dia cari? Dengan itu, Minos dan istrinya menghabiskan beberapa waktu di perpustakaan kuil Peyton pada malam sebelumnya. Setelah memperoleh beberapa petunjuk dan informasi yang akan berguna bagi mereka dalam perjalanan. Namun mereka masih belum mendapatkan informasi terbaik, hanya cukup untuk mengetahui ada hal lain yang perlu diselidiki di tempat ini. Jadi setelah meninggalkan perpustakaan sehari sebelumnya, mereka memutuskan untuk kembali beberapa kali ke tempat ini dalam beberapa hari mendatang saat mereka melakukan bisnis di kota ini. Tampaknya beberapa organisasi di Kekaisaran Evergreen sedang melakukan sesuatu yang penting. Tetapi mereka perlu berbicara dengan lebih banyak orang untuk mendapatkan informasi yang tidak terlalu kabur. Dengan begitu, mereka pun sempat makan malam bersama keluarga Gloria dan bermalam di kediaman tersebut, di mana pagi ini mereka bangun ketika akan memulai bisnisnya di tempat ini. Selamat pagi, Ibu Mertua. Sapa Minos sambil menghadap Ibu Gloria di dapur kediaman itu, melihat istrinya sudah mulai makan. Melihat pemuda yang rambutnya masih acak-acakan ini, Margot teringat sesuatu dan tersenyum pada Minos. Berapa lama kamu berniat tinggal di sini? Dia bertanya padanya saat dia dengan aneh menatapnya. Cukup lama bagi kita untuk menyelesaikan suatu urusan. Menurutku sekitar 3 atau 4 hari. Mengapa? Minos bertanya sebelum memasukkan sepotong roti panggang dengan selai ke dalam mulutnya. Hehe. Menurutku kamu tidak akan lama di sini. Dia tersenyum sambil menyiapkan piring lagi untuk Gloria. Apakah kamu tidak ingin menjadi Raja Vogel? Saya pikir kamu akan segera kembali ke sana. Minos dan istrinya tidak begitu mengerti maksud wanita ini dan hanya memperhatikannya dengan ragu. Dia kemudian mengabaikan komentarnya dan berkata, jika kamu ingin aku pergi secepatnya, kamu bisa mulai dengan memberiku beberapa informasi tentang bajak laut segitiga darah. Aku tidak bisa menemukan semua yang kuinginkan karena sensor di buku perpustakaan setempat. Bajak laut segitiga darah. Margot memandang Minos dengan sedikit tertarik. Dia mengetahui 1 atau 2 informasi tentang organisasi ini, jadi dia ingin mengetahui motifnya. Mengapa kamu ingin tahu tentang mereka? Minos lalu menjawabnya. Saya baru saja melihat beberapa kelompok bajak laut di daerah saya mengaku bekerja untuk organisasi ini untuk mencari sesuatu. Jadi, saya menjadi penasaran dengan mereka. Lagi pula, apa yang bisa dicari oleh organisasi dari kerajaan Evergreen di daerah itu? Margot memandangnya dan berkata, lupakan saja, tidak ada alasan bagimu untuk ingin terlibat dengan organisasi itu hanya karena mereka mencari sesuatu. Tetapi tidak bisakah ibu menceritakan sedikit tentang mereka, ibu? Gloria bertanya. Tidak, kamu tidak perlu tahu. Dia menjawab, mempertimbangkan kebaikan mereka sendiri. Ini adalah cabang dari keluarga kekaisaran di tempat itu, yang memiliki hubungan dengan gereja. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak tahu apa-apa agar tidak mendapat masalah. Dia merenung dalam diam.
Margot terlalu lemah untuk mengetahui informasi paling detail tentang organisasi ini. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang diincar oleh bajak laut segitiga darah, atau hubungan pasti antara organisasi ini dengan gereja. Oleh karena itu, dia hanya dapat curiga bahwa bukanlah hal terbaik bagi Minos dan putrinya untuk terlibat dengan hal-hal yang bahkan dia, di level 77, tidak dapat mengaksesnya. Sementara itu, Gloria sedang menatap ibunya dan mengatupkan rahangnya, merasakan ibunya berusaha memperlambatnya. Baiklah, saya akan mencari tahu ketika saya mencapai tahap ke-8. Adapun Minos, dia baru menyadari bahwa masalah organisasi ini jauh lebih buruk dari yang dia kira. Mungkin mereka terhubung dengan grup tingkat tinggi di Kekaisaran Evergreen? Yah, mengingat kelompok seperti itu bahkan beraksi di benua binatang. Bahkan mempertimbangkan bahaya melanggar hukum naga, pasti ada sesuatu yang kuat di pihak mereka. Dia mempertimbangkan. Dia kemudian bertanya, kalau begitu ceritakan padaku tentang sekte pembantaian Sein. Siapa yang lebih kuat, sekte itu atau sekte awan abu-abu? Dia bisa menanyakan hal itu pada Gloria dan Ruth. Tapi keduanya belum mencapai tingkat pengalaman untuk menjawab pertanyaan itu dengan keahlian yang sama seperti Margot. Jadi Minos mengandalkan ibu mertuanya untuk itu. Dia menatapnya ketika dia menyadari dia khawatir tentang keluarganya. Jangan khawatir, sekte awan abu-abu tidak akan jatuh ke tangan sekte pembunuh suci. Mereka tidak jauh berbeda dalam hal kekuatan, dan Kaisar tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Aku tidak khawatir tentang itu, kata Minos. Aku hanya ingin tahu betapa sulitnya menghancurkan sekte pembunuh suci menggunakan sekte awan abu-abu. Ceka, kamu suka memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Ucapnya, merasa sedikit kesal pada pemuda yang terlalu egois ini. Tunggu saja, bajingan. Anda akan segera kehilangan fasad itu. Dia mengendalikan dirinya untuk tidak memukul Minos memikirkan apa yang akan terjadi. Jadi Minos kembali makan bersama istrinya, sementara salah satu dari mereka sesekali bertanya kepada Margot tentang topik sebelumnya. Tapi Ibu Gloria hanya akan menjawab pertanyaan tentang sekte pembunuhan orang suci, dan mengesampingkan organisasi dari tempat yang lebih kuat dari kerajaan Flaming. Hingga, saat mereka hendak meninggalkan kawasan itu untuk menjalankan bisnis mereka di kota ini, gangguan spasial muncul di atas kuil Peyton, dan mereka semua menyadarinya. Pike, keluar sekarang. Aku di sini untuk menjemputmu. Seorang sage spiritual mengatakan ini dengan nada yang cukup keras sehingga semua orang di kuil itu dapat mendengarnya. Sementara Minos merasa ini mungkin untuknya, Margot tertawa dan berkata, "Ini waktumu untuk berbicara dengannya, bukan, Pike." Mendengar ini, Minos memahami segalanya dan memandang wanita ini seolah mengatakan dia akan membayarnya. "Pike, ayo sekarang, ini tidak bisa dihindari. Kamu tidak akan lari dariku hari ini," kata Sage sekali lagi sambil melihat ke arah rumah Margot, yang telah melaporkan orang ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1245 misteri terpecahkan. Saat Minos dan istrinya meninggalkan dapur kediaman Margot, Sage spiritual melihat langsung ke halaman-halaman perkebunan itu, tempat mereka berada. Ketika dia melihat wajah yang sama yang dia lihat beberapa bulan lalu antara perbatasan Roser dan Flaming Empire, dia langsung mengerutkan kening. Anda, dia bertanya keras-keras, mendapati suatu kebetulan yang luar biasa bahwa mereka berdiri di sana. Terlebih lagi mengingat Gloria tidak mengenakan seragam gerejanya hari itu dan bahkan belum memperkenalkan dirinya kepadanya. Memikirkan hal ini, pria level 81 ini segera mulai merasa bahwa mereka tidak menghormatinya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah mereka. Margot lalu menunjuk ke arah Minos dan berkata, "Kardinal, ini pemuda yang berpura-pura menjadi Pike selama situasi di Vogel." Minos kemudian menatap ibu mertuanya dengan ekspresi terkejut, kesal karena wanita seperti itu berkhianat terhadapnya padahal dia tidak melakukan apapun terhadapnya. Namun dia juga terkejut karena Margot mengetahui pengalamannya di Vogel padahal dia berkali-kali berhati-hati untuk menutupi jejaknya. Sayangnya bagi Minos, meskipun orang lain tidak dapat mengakses identifikasi Gloria, Margot dapat mengaksesnya. Karena itu, dia menyadari bahwa putrinya telah melewati ibu kota Vogel tepat ketika Pike sedang berakting di negara bagian tersebut. Dengan itu, dia menghubungkan titik-titik itu dan mengidentifikasi Minos sebagai Pike yang sedang dicari oleh atasannya. Setelah mengetahui hal ini, hanya dalam hitungan jam sebelum Sage spiritual level 81 menerima pesannya dan datang ke kota ini. Anda, pria itu membuka matanya lebih lebar setelah mendengar komentar Margot, semakin merasa tertipu oleh bocah itu. "Nak, kamu menipuku, aku mencarimu berbulan-bulan yang lalu. Tetapi kamu tidak berani mengidentifikasi dirimu meskipun kamu berdiri di hadapanku dalam situasi sebelumnya." Ucapnya sambil mendekati tempat Minos berada. Saat ini, beberapa ahli di kuil itu sudah memperhatikan mereka, mencoba memahami situasinya. Tapi tidak hanya itu, bahkan orang-orang dari istana kerajaan di sisi lain alun-alun pusat Peyton pun terfokus ke arah itu, karena tidak biasa seseorang setingkat pria itu muncul di negara bagian ini.
Sayangnya, Minos tidak sempat memperhatikan banyak mata yang memperhatikan ke arahnya. Kardinal, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu mengejarku? Aku hanya mengikuti perjalananku ke sini. Adalah tugasmu untuk menunggu seseorang yang diutus oleh gereja ke negara bagian itu untuk memberikan pernyataanmu. Jadi kenapa kamu tidak menunggu? Dia bertanya, tidak puas dengan alasan anak laki-laki ini. Minos lalu berkata, saya pikir itu bisa dilakukan di sini, di Flaming Empire. Apa bedanya jika saya melaporkan apa yang terjadi di sini atau di Vogel? Pada akhirnya, informasi tersebut akan tetap sampai ke perintah gereja. Ceka, kamu pandai mencari alasan, kata Margot, berusaha mempersulit menantu laki-lakinya. Jujur saja, Mino, sage spiritual itu akhirnya memahami identitas yang telah menipunya. Apakah kamu Raja Dataran Hitam? Bukan tanpa alasan kamu menginginkan kekacauan di Vogel. Matamu tertuju pada tempat itu. Minos mengutuk Margot dalam pikirannya saat Gloria memelototinya. Pemuda berambut merah ini lalu berkata, kamu salah, Kardinal. Suamiku tidak pernah memikirkan Vogel sampai mereka menyerang Dataran Hitam tanpa alasan apapun. Ruth juga mengatakan sesuatu, dan merekalah yang bertindak pertama pada hari yang menentukan itu di Vogel. Suamiku hanya melindungi negaranya dan bahkan gereja spiritual karena musuh berencana melawan organisasi mulia seperti itu. Abi mengangguk setuju, mereka membodohi gereja selama bertahun-tahun. Saya yakin mereka bersulang secara rahasia dan menertawakan organisasi besar ini. Sage spiritual menutup matanya, merasa kesal dengan pertahanan para wanita muda itu. Tapi semua itu masuk akal untuk dikatakan, bahkan mengingat mereka hanya membela Minos. Semua ini tidak mengubah fakta bahwa kamu mendambakan negara bagian baru, Minos Tuor. Dia berkata sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Gloria. Dan kamu, gadis kecil, kamu berdiri di hadapanku dan tidak memperkenalkan dirimu. Bolehkah aku mengetahui alasan sikap tidak hormat ini? Atau maukah kamu menerima hukumanmu? Tapi sebelum dia membiarkannya menjawab pertanyaannya, dia mengingat lebih baik informasi dari Pike, dan apa yang terjadi di wilayah vulkanik itu. Itu mereka. Dia kembali menatap Minos dan bertanya. Kau yang menyebabkan semua kehancuran itu? Jadi itu yang disebut bommu? Gloria menutup mulutnya dan menatap Minos, sementara Margot juga terkejut dengan hal seperti itu. Minos kemudian menjawab, kami diserang oleh para saint spiritual ketika sedang mencari tempat untuk meledakkannya dengan aman. Jadi, aku terpaksa menggunakan benda itu di tempat itu untuk melindungi keluargaku. Minos tidak punya masalah membicarakannya dengan orang-orang ini. Lagi pula, informasi tentang kekuatan bom lubang hitam itu sudah diketahui banyak orang yang diancamnya di Vogel. Karena Margot telah menyerahkannya ke piring kepada sage spiritual ini, tidak ada lagi alasan baginya untuk menyembunyikan kebenaran. Namun, di sisi lain, dia bisa saja memanfaatkan situasi yang tidak menguntungkan ini untuk keuntungannya. Pengaruh sangat berharga bagi orang-orang berkuasa, dan bom lubang hitam miliknya memberinya banyak hal. Sehingga, ia sempat mengejutkan banyak orang di sekitar, bahkan ayah Gloria yang baru saja muncul di sana karena kedatangan ahli tersebut. Kamu melakukan itu, bagaimana? Joseph bertanya dengan heran, memandang Minos seperti yang dilakukan banyak orang suci spiritual. Minos menghela nafas dan berkata, saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi saya bisa membuat fusi yang menghasilkan sesuatu yang nyata yang dapat tumbuh terlepas dari kekuatan saya. Petapa spiritual itu merasa tidak terlalu tersinggung dengan tindakan Minos setelah mengetahui hal ini, mengingat bahwa orang seperti itu sangat berbakat untuk seseorang yang begitu biasa. Margot takjub mendengar semua ini dan menanyainya. Apakah hal seperti ini mungkin terjadi? Aku belum pernah mendengar sesuatu yang diciptakan oleh kaisar spiritual level 61 menjadi begitu kuat. Minos menggelengkan bahunya dan berkata, tanyakan pada orang suci spiritual di ibu kota Vogel. Mereka semua melihat ketika saya mengendalikan benda itu. Pria level 81 menutup matanya setelah mendengar ini, karena telah mendengar hal seperti itu dari orang-orang yang dia interogasi pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi anak ini bisa melakukan hal seperti itu? Dia bertanya-tanya, Raja Dataran Hitam jauh lebih menantang daripada rumor yang beredar. Dengan sesuatu seperti ini, dia bisa mengancam hampir seluruh kerajaan tetangga di wilayahnya. Mungkinkah itu sebabnya keluarga kerajaan dari ketiga negara bagian itu bekerja untuknya di Vogel? Dia bertanya-tanya, tidak mengetahui realitas di balik negosiasi di Vogel. Sebagai bupati sementara di negara bagian itu, dia tahu tentang pergerakan antar keluarga bangsawan setempat. Dengan cara itu, dia menyadari tindakan Dataran Hitam yang mencoba mendominasi tempat itu. Mendesah, apa yang saya lakukan sekarang? Dia jelas memiliki banyak keuntungan untuk mengambil tempat itu. Tapi mungkin dia tidak pantas menerima hal itu setelah semua yang dia lakukan. Dia merenung dalam diam sementara beberapa orang suci spiritual tingkat tinggi dari kuil ini menanyai Minos. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1246 dia layak mendapatkan medali.
Di satu sisi, dia mungkin harus disalahkan atas apa yang terjadi di Vogel. Tapi, di sisi lain, dia punya hak untuk melakukan itu. Lagi pula, kami tidak melarang kekuatan di wilayah utara untuk bertindak melawan kekuatan dari wilayah lain di benua ini. Dan tidak sia-sia. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan oleh Raja Spiritual dan Kaisar Spiritual yang sangat sedikit di luar wilayah utara? Karena itu, hanya wilayah lemah itu yang dilindungi dari kekuatan luar. Dan tindakan Minos tidak melanggar peraturan gereja. Namun Vogel, sebaliknya, telah tidak menghormati institusi mulia tersebut dan melakukan kejahatan serius yang mereka tahu akan mendatangkan murka bagi diri mereka sendiri. Jadi salahkah Minos pindah ke tempat itu untuk membantu gereja mengungkap rencana keluarga Vogel dan masih ingin merebut kekuasaan lokal? Dari sudut pandang aturan gereja spiritual, Minos sebenarnya pantas menerima medali, sedangkan House Vogel harus diburu dan dimusnahkan? Namun meski mengetahui hal ini, petapa spiritual ini sama sekali tidak menyukai situasi ini. Merasa seolah-olah salah jika tidak mempertanyakan orang yang bertindak demi kepentingannya sendiri. Sudahlah, saya mencuci tangan dari masalah ini. Keluarga Vogel menarik iblis kecil ini ke rumah mereka. Jadi wajar saja kalau mereka berakhir seperti ini. Dia merenung setelah mempertimbangkan masalah itu selama beberapa saat. Tapi kemudian dia mengingat level Minos dan tertawa. Sial, mereka tidak kompeten. Bahkan jika pemuda ini luar biasa. Perbedaan antar levelnya terlalu besar. Maka mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena lalai dan berakhir dalam situasi saat ini karena seseorang yang berlevel 61. Adapun situasi yang melibatkan Minos dan 3 negara tetangga lainnya di wilayah utara, orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia juga tidak peduli. Gereja akan berusaha menghindari konflik di negara mereka. Namun pada akhirnya, mereka tidak sepenuhnya menentang konflik dan masalah seperti yang dipikirkan orang ini. Jadi jika Minos menggunakan senjata seperti yang menciptakan wilayah vulkanik untuk mengancam Roser, Albano, dan Blackrock, itu adalah masalah negara bagian tersebut dengan dataran hitam. Bukan masalah gereja spiritual. Oleh karena itu, kardinal ini segera mengesampingkan masalah Minos yang memeras kerajaan tersebut dan mengalihkan perhatiannya pada 4 orang yang telah menipunya tentang masalah sebelumnya. Pertama, dia mengalihkan perhatiannya ke Gloria yang belum menjawab pertanyaannya. Orang-orang di sekitar menyadari bahwa dia ingin mendengar orang-orang ini, jadi mereka berhenti bertanya, memberikan ruang bagi Gloria untuk mengatakan sesuatu. Kardinal, aku tidak bekerja hari itu, jadi aku tidak memakai seragamku. Karena tidak mau memperkenalkan diriku, aku hamil, jadi aku hanya ingin menghindari perjalanan kita kembali ke sini tertunda karena kecelakaan apapun. Ia mendengar hal tersebut dan menyadari bahwa Gloria sedang hamil, meskipun usianya masih muda. Kamu benar-benar hamil, dan kamu adalah gadis kecil yang sangat berbakat. Gumamnya sambil merasakan usia janin yang semakin bertambah di dalam perut kultivator level 69 ini. Baiklah, aku akan memaafkan tindakan tidak sopanmu hari itu, tapi aku tetap ingin mendengar pernyataanmu tentang apa yang terjadi di ibu kota Vogel. Kemudian, dia membuat isyarat jari, menyebabkan keempat orang itu melayang ke arahnya. Minos menyadari apa yang ingin dia lakukan dan berteriak. Tunggu sebentar, ayo kita lakukan di sini. Kita tidak perlu pergi ke Vogel. Itu akan menjadi hukumanmu karena menipuku. Sage spiritual tua tersenyum ketika dia membuka lubang cacing untuk Vogel. Dengan cepat membawa Minos dan ketiganya bersamanya. Brengsek, Minos berteriak dalam benaknya, sudah menemukan dirinya berada di dalam jalan aneh yang biasa digunakan oleh para sage spiritual dan yang lebih kuat untuk bepergian. Semua karena wanita itu, dasar ibu. Saat kelima orang itu menghilang dari kuil di ibu kota kerajaan Flaming itu, Joseph memandang istrinya dan melihat ekspresi wajahnya jelek. Ada apa, sayang? Saya tidak berpikir dia akan mengambil Gloria juga. Jawabnya, merasa sayang sekali semua ini terjadi. Margot mengira dia bisa membuat orang itu sedikit menderita dengan mengatur pengirimannya ke Vogel sementara Gloria akan tinggal di rumah selama beberapa bulan ke depan, jauh dari Minos. Tapi, sayangnya, dia tidak memperhitungkan reaksi berlebihan dari sage spiritual yang dimaksud. Sekarang sudah terlambat. Joseph tersenyum padanya. Tetapi dia masih memikirkan informasi yang dibawa oleh sage spiritual itu. Jadi Minos bisa melakukan sesuatu setingkat itu? Tidak buruk, sepertinya dia lebih berbakat dari yang kukira. Namun bakat dan kekuatan Margot Minos tidak banyak mengubah statusnya dalam pikirannya karena orang ini telah menghamili putrinya yang berharga tanpa memberi Gloria kesempatan untuk melakukan hal lain dalam hidupnya. Bagaimanapun, ketika orang-orang di sekitar kuil ini sedang membicarakan apa yang baru saja terjadi, Kaisar negara bagian ini masih memperhatikan ke arah tempat tersebut dengan rasa ingin tahu. Sebagai petapa spiritual level 80, dia adalah orang pertama yang menyadari kedatangan pria level 81 itu dan mulai mengamati situasi dari jauh. Karena itu, ia pun mengikuti semua perbincangan di tempat itu dan penasaran ingin bercerita kepada beberapa teman lamanya tentang pemuda yang dibawa ke Vogel.
Undang keluarga Frost ke pesta makan malam di rumahku 4 hari lagi. Dia memberikan perintahnya kepada salah satu penjaga kekaisaran di aula singgasananya. Harold tidak menyukai gagasan Vogel pulih dan kembali ke pihak ketiga negara bagian lainnya, hampir tidak terpengaruh. Tapi Minos yang mengambil alih negara bagian itu berbeda dengan keluarga lokal yang melakukan itu. Pada saat yang sama, seperti kardinal gereja spiritual, rubah tua ini mengira Minos sedang memeras negara lain untuk berbicara atas namanya. Dia memiliki informan di mana-mana, jadi dia mengetahui negosiasi yang terjadi di Vogel dengan keluarga kerajaan Roser, Albano, dan Blackrock yang bekerja untuk Dataran Hitam. Kemudian, Harold telah memahami gerakan Minos melawan Vogel dan mau tidak mau ingin berbicara dengan cucu muda Oswald itu untuk mendengarkan beberapa idenya. Jika memungkinkan, dia ingin bertindak bersama Raja Stuart untuk menghabisi musuh bersejarahnya dengan lebih mudah. Pemuda itu menarik. Dia merenung ketika dia kembali ke tempat latihannya. Dia baru saja memenangkan perang kemerdekaan dan berencana memperluas wilayah kekuasaannya. Saya ingin tahu apa potensinya, dan apa yang dia rencanakan. Apakah saya akan menjadi yang berikutnya? Dia tertawa ketika memikirkan pertanyaan terakhir itu, mengetahui bahwa itu mustahil bagi Minos. Jadi, dalam sekejap, puluhan menit telah berlalu sejak kepergian rombongan Minos dari Phaeton. Dan pada saat ini, distorsi spasial muncul di ibu kota Vogel, dengan kemunculan 5 orang di tempat itu segera setelahnya. Baiklah, selamat datang kembali di Vogel, kata petapa spiritual sementara para suci spiritual yang Minos temui sebelumnya berada di pinggiran tempat itu, sudah menunggu mereka. Kamu ingin menjadi raja tempat ini, bukan, Minos? Maka aku yakin kamu tidak akan merasa buruk untuk mengunjungi kota masa depanmu beberapa hari lagi, ucapnya sambil tersenyum. Karena orang-orang di sekitar terkejut dengan informasi ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1247 kembali ke ibu kota Vogel ketika orang-orang di pinggiran area di atas kuil ibu kota Vogel mendengar sage spiritual menyebut pemuda itu sebagai Minos. Mereka segera menghubungkan titik-titik tersebut dan memahami situasinya. Mino, Raja Dataran Hitam? Jadi orang itu yang ada di sini saat itu? Entah saja dia bertindak begitu keras terhadap keluarga Vogel. Dia sudah ingin merebut kerajaan itu untuk dirinya sendiri. Orang-orang di sana mengomentari masalah ini secara singkat. Sementara kaisar spiritual di sekitar juga mengawasi semuanya dari jauh. Sage spiritual telah meninggalkan kota ini sebelumnya, dan semua orang di sana tetap tinggal di pinggiran kota menunggunya, karena pria ini adalah penguasa lokal dan tidak bisa tinggal lama di sana. Oleh karena itu, di antara banyak orang yang penasaran untuk melihat kelompok ini kembali, wanita yang telah membuat kesepakatan sebelumnya dengan Minos ada di sana mengawasi mereka dari jauh. Melihat wajahnya tanpa penutup topeng dan mengetahui identitas orang tersebut, dia terkejut karena Raja Stuart berada di balik semua yang terjadi di tempat ini saat itu. Saya ingin tahu dari mana sumber daya yang dia janjikan berasal? Dia bertanya-tanya tapi sudah dengan perjanjian yang ditandatangani dengan Minos, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Selain itu, jika dia tidak dapat memenuhi hal tersebut, dialah yang akan menanggung akibatnya, bukan dia atau teman-temannya. Jadi, Louise tidak khawatir jika dia menepati janji yang dibuat sebelumnya. Apakah dia melakukan itu dengan mempertimbangkan bahwa dia akan mengambil alih kerajaan? Dia membuka mulutnya karena terkejut, tidak percaya dengan tindakan berisiko Minos. Sungguh suatu hal yang berbahaya. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan kesepakatan seperti itu. Sementara itu, Minos melihat sekeliling kota itu dan merasakan frustasi karena harus kembali ke tempat yang berjarak beberapa bulan dari Phaeton ini. Sial, sekarang aku harus membayar untuk menggunakan layanan teleportasi. Dia mengeluh dalam benaknya, merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara dia dapat mempersingkat waktu kembalinya ke ibu kota kerajaan Flaming. Mendesah, kurasa aku harus memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Dia menerima keadaan barunya dan segera mempertimbangkan untuk mengunjungi keluarga bangsawan setempat untuk mencoba mempercepat perjanjian organisasi tersebut dengan Dataran Hitam. Minos sangat senang dengan keluarga kerajaan dari 3 negara sekutu Vogel dan tim Ellen yang bernegosiasi di kerajaan ini. Namun karena dia ada di tempat ini sekarang, tidak ada salahnya ikut serta dalam pembicaraan untuk mempercepat seluruh proses suksesi kerajaan. Dengan itu, kembalinya dia secara paksa ke tempat ini tidak akan sia-sia. Tidak perlu melakukan itu. Kita bisa saja berbicara di Flaming Empire. Dia bergumam dengan suara rendah, mengetahui sosok itu akan mendengarnya. Namun sage spiritual itu mengabaikannya dan berkata kepada para saint spiritual di daerah tersebut. Anda boleh kembali ke tugas Anda sekarang. Saya akan menerima pernyataan orang-orang ini, dan kemudian Anda dapat berbicara dengan mereka. Ya, Kardinal, beberapa menjawab sambil memperhatikan Minos dengan cermat sebelum berangkat dari sana. Beberapa di antaranya adalah bala bantuan yang dikirim gereja setelah pertempuran melawan keluarga Vogel, jadi mereka tidak mengenal Minos.
Namun orang lain di sana, seperti pemimpin awal postingan ini, Clarissa pernah bersamanya sebelumnya dan mau tak mau harus mengawasinya 2 kali lebih dekat. Minos melihat ini dan tersenyum sebelum mengikuti sage spiritual menuju salah satu dari banyak ruangan di kuil itu. Setelah beberapa saat, keempat pemuda itu duduk berdampingan sementara sosok tua itu membelakangi mereka, sambil menuangkan teh spiritual. Mari kita mulai dari mana Anda mendapat informasi bahwa keluarga Vogel berada di balik aksi di wilayah utara. Ucapnya sambil meletakkan cangkir teh di atas meja kecil di depan anak-anak muda itu dan meminumnya dari cangkirnya. Gloria lalu berkata, Ibu Minos, Maisi Coleman, mengatakan dia memiliki kecurigaan terhadap keluarga Vogel. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menyelidiki organisasi itu lebih lanjut. Hanya untuk itu, dia bertanya dengan heran. Pria ini ingin mengetahui hal ini karena gereja spiritual telah menyelidiki masalah ini selama beberapa waktu sebelum tindakan mereka, namun tidak ada hal relevan yang muncul. Karena itu, dia tentu saja ingin tahu bagaimana anak-anak ini bisa lolos dari penyelidik gereja. Namun setelah mendengar jawaban mereka, dia merasa kecewa. Hanya naluri, keberuntungan yang membawa mereka pada pelaku sebenarnya dari kejahatan ini. Minos kemudian menjawab, sudah cukup. Lagi pula, kami tidak perlu membenarkan tindakan kami terhadap keluarga ini dan bersedia menimbulkan kekacauan pada orang yang mungkin tidak bersalah. Lebih baik membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang yang bersalah lepas. Minos mempercayai hal ini, jadi dia lebih memilih mengambil risiko menciptakan permusuhan dengan keluarga Vogel daripada membiarkan organisasi ini dianggap tidak bersalah padahal sebenarnya tidak mungkin. Dia itu memahami maksud mereka dan melanjutkan. Jadi, apa yang Anda lakukan untuk memastikan keluarga Vogel bersalah? Minos tertawa dan berkata, saya pikir itu terjadi ketika kami mencoba menculik salah satu anak buah Abe Vogel, dan seorang suci spiritual mencoba mengorbankan dirinya untuk membunuh kami. Orang tua itu menutup matanya setelah mendengar itu. Aku sudah mengetahuinya. Para penyintas kuil telah memberitahuku semua yang kamu katakan hari itu. Saat aku menanyakan pertanyaan itu, yang kumaksud adalah apa yang membuatmu memutuskan untuk bertindak melawan keluarga ini bahkan sebelum itu. Hanya naluri ibumu, jawab Minos. Kami bertemu Abe Vogel beberapa hari sebelum situasi itu. Saat itu, dia tampak kesal saat saya menyebut dataran hitam. Tapi itu tidak masalah karena kami sudah memutuskan untuk menginterogasi anggota keluarga itu bahkan sebelum kami bertemu dengannya. Jadi begitu, tapi katakan padaku, apakah kamu memiliki tersangka lain yang mengincar para suci spiritual yang melakukan perjalanan ke wilayah utara? Dalam hal ini, apa alasan House Vogel ingin bertindak melawanmu, dendam lama di antara kalian? Pria tua berpakaian perak itu bertanya setelah dia selesai meminum tehnya. Faktanya, kami selalu berpikir bahwa keluarga Vogel bertindak atas nama orang lain. Namun kami tidak tahu siapa yang mungkin meyakinkan keluarga ini untuk melakukan hal bodoh itu, atau motif orang atau organisasi tersebut. Itu berhasil, Minos berkomentar dengan serius. Mata sage spiritual menyipit, dan dia mengutip sepotong informasi yang menarik perhatiannya selama berada di Vogel. Salah satu kelompok kami menemukan jejak yang menghubungkan keluarga Vogel dengan sekte pembunuh suci, dua organisasi yang diduga musuh. Apa? Minos dan istrinya berseru kaget ketika mendengar hal seperti itu karena, tidak seperti House Vogel. Sekte pembunuh suci memiliki lebih dari satu alasan untuk ingin bertindak melawan Minos. Mereka adalah musuh dari sekte awan abu-abu yang dipimpin oleh keluarga Minos. Organisasi semacam itu juga telah mengirim beberapa orang ke Dataran Hitam pada bagian akhir Perang Kemerdekaan Dataran Hitam untuk membunuhnya. Sayangnya bagi kelompok-kelompok ini, mereka semua telah dimusnahkan, yang selalu menciptakan pembenaran baru bagi setidaknya sebagian dari organisasi ini untuk mengharapkan kejatuhan Minos. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1248 berbicara dengan pemimpin lokal. Itulah yang muncul, tapi tidak ada yang konkret mengenai keterlibatan sekte pembunuh suci dengan tindakan Abe Vogel dan kelompoknya di masa lalu. Sage spiritual itu memberitahu mereka sedikit informasi ini bukan untuk membantu mereka tetapi untuk mencoba memahami kemungkinan motivasi tindakan tersebut. Abi lalu berseru, jadi itu sebabnya keluarga kerajaan itu menyerang kita. Sekte terkutuk itu ingin membalas dendam pada kaisar spiritual yang tewas di Dataran Hitam selama perang. Pasti begitu, Ruth mengangguk setuju, merasa semuanya masuk akal sekarang. Tetapi jika itu masalahnya, sungguh mengejutkan bahwa Abe Vogel setuju untuk berhubungan dengan kekuatan negara musuh dan tetap mengambil risiko seperti itu. Saya ingin tahu apa yang mereka tawarkan kepadanya? Dia bertanya pada Minos. Pemuda berambut coklat ini lalu berkata, pasti ada bantuan untuk menggantikan ayahnya atau membuatnya lebih kuat. Lagi pula, dia sangat ambisius. Sage spiritual mendengar pertukaran kata-kata di antara para pemuda ini, namun semua ini tidak cukup bagi gereja untuk mengetuk pintu sekte tersebut dan menghancurkan mereka. Namun, informasi ini berguna untuk menambah penyelidikan atas tindakan pemberontakan keluarga Vogel.
Gereja tentu saja prihatin dengan dua organisasi yang melakukan tindakan tidak biasa terhadap mereka dalam kurun waktu beberapa tahun. Oleh karena itu, mereka mencari alasan untuk membenarkan tindakan tersebut, mungkin sesuatu yang dapat mengarahkan mereka pada kebijakan yang dapat mencegah tindakan serupa lebih lanjut. Tapi selain menyimpan informasi ini dalam pikirannya, sage spiritual ini mau tidak mau menganggap kalimat Minos lucu. Pembicaraan kotor tentang yang tidak dicuci, ya? Dia menertawakan bagaimana Raja Stuart berbicara tentang Abe yang ambisius. Sementara pria ini memikirkannya, Minos sudah mempertimbangkan masalah sekte pembunuh suci dengan lebih serius. Saya benar dengan menandai organisasi itu sebagai musuh yang harus dihancurkan. Aku hanya membela diri terhadap orang-orang yang mereka kirim, tapi meski begitu, mereka bertindak lebih jauh dengan melakukan hal seperti itu. Dia merenung, bahkan tidak memerlukan konfirmasi bahwa sekte semacam itu memang telah memberikan perintah kepada Abe. Berbeda dengan gereja spiritual, Minos tidak memerlukan alasan untuk menandai seseorang sebagai musuh karena dia tidak peduli dengan citra publiknya atau apakah organisasi lain akan menganggapnya adil. Baginya, kecurigaannya sudah cukup untuk memindahkannya ke organisasi itu. Oleh karena itu, dia sudah menganggap para pemimpin kekuatan seperti itu sebagai musuh bebuyutannya. Baiklah, aku tadinya akan melenyapkan mereka karena bawahanku yang mati di tangan anak buah mereka, tapi sekarang itu akan menjadi masalah pribadi. Dia mengepalkan tangannya. Sudah mempertimbangkan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Gloria, Ruth, dan Abi memikirkan hal serupa, tetapi mereka segera kembali menjawab pertanyaan lain dari petapa spiritual itu. Beberapa waktu kemudian, Minos dan istrinya menyelesaikan interogasi mereka dengan ahli yang bertanggung jawab atas negara bagian ini dan dibebaskan olehnya. Secara teori, mereka sekarang dapat kembali ke Flaming Empire tanpa kekhawatiran lebih lanjut. Namun karena mereka berada di tempat ini, mereka memutuskan untuk tinggal beberapa hari ke depan untuk mencoba berbicara dengan beberapa pemimpin setempat. Namun sebelum itu, saat mereka meninggalkan area di mana sage spiritual level 81 berada, mereka dihentikan oleh beberapa orang dari kuil ini. Di antara mereka adalah Clarissa dan Louise, serta orang lain yang pernah mereka lihat sebelumnya. Apakah kamu benar-benar Raja Dataran Hitam? Louise, yang sudah lebih dekat dengan Minos dan ketiga wanita itu, adalah orang pertama yang bertanya, meskipun dia adalah salah satu yang terlemah di sana. Ya, ini aku, dan itu adalah istriku, ucapnya sambil tersenyum pada orang-orang itu. Clarissa kemudian melangkah maju dan mengingat bagaimana semua yang terjadi. Kamu menggunakan gereja untuk menaklukkan kerajaan ini? Bagaimana kamu memiliki keberanian? Tahukah kamu berapa banyak orang kita yang mati? Gloria kemudian berdiri di depan Minos. Kamu berbicara seolah-olah itu salah kami. Tapi keluarga Vogel lah yang memutuskan untuk melakukan semua itu. Kami hanya bereaksi terhadap mereka. Tapi kemudian Minos memegang salah satu pergelangan tangan Gloria dan melangkah maju. Seperti yang istri saya katakan, keluarga Vogel harus disalahkan atas segalanya. Sedangkan sisanya, tidak ada bedanya. Saya membantu gereja mengidentifikasi musuh yang pada akhirnya akan mencoba menghalanginya. CK, Anda tidak pantas bersaing memperebutkan posisi penguasa lokal. Orang lain berkomentar, merasa frustrasi dengan teman-temannya yang hilang di kedua sisi konflik. Minos menggelengkan bahunya dan berkata, sekarang sudah terlambat, kurasa. Minos awalnya tidak ingin orang mengetahui identitasnya karena hal itu dapat menghalangi legitimasinya dalam memperebutkan tahta lokal. Tapi karena negosiasi lokal dengan kelompok Ellen sudah maju, sesuatu yang dia temukan melalui sage spiritual, kekhawatirannya telah hilang. Sekarang bahkan jika orang-orang di postingan gereja ini meragukan niat Minos mengenai negara ini, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi perjanjian yang akan segera dikonfirmasi. Keluarga-keluarga setempat takut berperang satu sama lain, sementara mereka lebih takut lagi akan masa depan di mana sekutu mereka sudah tidak ada lagi. Jadi, mengingat alternatif yang muncul dalam beberapa minggu terakhir, banyak yang sudah meyakinkan diri bahwa dengan Minos, mereka bisa terus hidup seperti sebelum jatuhnya keluarga Vogel. Oleh karena itu, Minos percaya diri dalam berbicara sedemikian rupa di depan para suci spiritual kuil setempat. Dan dengan itu, Louise mau tidak mau harus lebih berharap tentang kesepakatannya dengannya karena, sebagai raja negara bagian ini, Minos pasti akan membantunya dalam banyak hal. Mungkin saya bisa menjadi pemimpin lokal berikutnya dengan bantuannya. Dia mengepalkan tangannya dengan puas. Sementara itu, beberapa orang di sana merasa tidak nyaman. Namun mengingat bagaimana Minos memulai semua ini, mereka merasa sedikit takut dengan Black Hole. Mereka tahu pemuda ini tidak bisa menciptakan benda yang langsung sekuat lubang hitam yang mereka lihat. Tapi tidak ada yang menghentikannya untuk menciptakan sesuatu dan memberinya makan hingga mencapai tingkat kelainan itu. Oleh karena itu, mereka juga memiliki rasa hormat tertentu terhadap Minos yang tidak dapat diabaikan. Jadi Minos dan istrinya berbicara dengan beberapa orang itu sebentar sampai mereka mengirim Louise dan sekutu lokal lainnya untuk mengatur pertemuan untuk mereka. Banyak pemimpin di Vogel yang tinggal di kota ini.
Jadi Minos ingin memberitahu mereka tentang kehadirannya agar mendapat kesempatan untuk berbicara dengan beberapa dari mereka tentang niatnya mengenai negara bagian ini. Ellen sangat pandai dalam apa yang dia lakukan. Dia yakin akan hal itu. Namun tidak ada perbandingan antara berbicara dengan seorang perwakilan dan melakukannya dengan pemimpin de facto sebuah organisasi. Dengan begitu, tidak butuh waktu lama, dan beberapa jam kemudian, Raja Dataran Hitam beserta istri-istrinya akan segera bertemu dengan para pemimpin setempat di kawasan istana kerajaan keluarga Vogel yang hancur. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1249 pilihan sulit. Ketika hari sudah malam di ibu kota Vogel, Minos dan istri-istrinya tiba di kawasan bekas istana kerajaan ini berdiri. Di sana, sebuah tempat yang tidak memiliki penerangan yang cukup seperti alun-alun setempat namun cukup baik untuk mengamati reruntuhan tempat ini. Minos dan istrinya menetap di bagian yang tidak terlalu terkena dampak dari daerah tersebut. Beberapa tiang lampu sementara berada di sana karena tindakan restorasi yang digalakkan gereja di kota yang sangat menderita karena kaburnya keluarga Vogel ini. Selain itu, karena alasan ini, puing-puing terburuk telah disingkirkan, dan sebagian dari istana lama dapat diakses dengan mudah oleh orang-orang yang memiliki kredensial. Tidak semua orang bisa masuk ke sana, karena kawasan itu bisa berbahaya bagi orang-orang lemah. Tapi karena Minos memiliki koneksi dengan gereja spiritual dan tamunya adalah ahli lokal, setiap orang yang datang ke tempat ini untuk bertemu dengannya bisa sampai ke sana dengan mudah. Hal itu berlaku bahkan bagi kelompok Ellen, yang berada di dekat kota ini ketika Minos mengirimkan pesannya. Dengan demikian, perlahan-lahan ruang tahta kerajaan di negara bagian ini, yang hanya hancur sebagian, terisi oleh lebih dari selusin orang, terutama para orang suci spiritual. Minos, aku tidak menyangka kamu akan muncul di sini, kata Ellen sambil mendekati singgasana tempat ini, di mana Minos sedang duduk dengan nyaman saat ini. Minos tersenyum pahit mendengarnya. Aku juga, tapi bagaimanapun, aku terpaksa datang ke kota ini, jadi mari kita lihat apakah kita bisa mempercepat rencana kita. Dengan kamu di sini, itu pasti mungkin terjadi, ucapnya sambil mendengar gumaman di sekitar dari para ahli lokal yang sudah ada di sana. Ellen kemudian melihat ke perut Gloria dan menyadari perbedaan bulan sejak kelompok mereka meninggalkan kota kering. Kamu semakin cantik. Dia memuji wanita berambut merah ini sambil bertukar kata dengan istri Minos. Sementara itu, Lulu terus mengawasi Minos, mengingat terakhir kali dia melihat pemuda ini ketika dia baru berada di level 60. Orang-orang dari Dataran Hitam ini benar-benar berkultivasi dengan cepat. Bagaimana mereka melakukannya? Mungkin karena tempat di kota kering itu? Dia bertanya-tanya ketika dia mengingat fluktuasi spiritual yang kuat yang dia rasakan datang dari menara budidaya kota kering dalam perjalanannya melalui kota seperti itu. Tapi karena, selain Minos, Ruth, Gloria, dan Abi juga mengalami kemajuan sejak dia terakhir kali bertemu mereka. Dia tahu bahwa masalahnya di sini tidak sesederhana bakat supernatural yang dimilikinya. Dengan itu, dia terus memperhatikan mereka berempat saat tamu terakhir pada kesempatan ini tiba di reruntuhan itu. Di saat yang sama, para bangsawan setempat menatap Minos dengan berbagai ekspresi di wajah mereka, mencoba membaca sosok pemuda unik yang muncul dalam kehidupan mereka belakangan ini. Apakah orang ini sama dengan orang yang datang hari itu? Tidak salah lagi, seseorang bertanya dengan suara rendah kepada yang lain, sudah menunggu percakapan dimulai. Sage spiritual dari gereja spiritual yang mengenalinya, jadi itu pasti benar. Tapi bukankah itu hanya memperburuk keadaan? Jika dia adalah orang yang sama seperti sebelumnya, bukankah itu berarti dia mempunyai sesuatu yang buruk untuk digunakan melawan kita? Seseorang memberi isyarat tanpa membuat terlalu banyak suara agar tidak menarik perhatian Minos. Itu memang memprihatinkan. Kami pikir dia tidak berbahaya, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ya, kami harus meninjau semua konsep kami. Jadi seseorang mengatakan ini ketika Louise memberitahu Minos bahwa semua tamu, bangsawan lokal, dan perwakilan keluarga kerajaan Albano, Roser, dan Blackrock sudah ada di sana. Ellen kemudian kembali ke sisi kelompoknya, sementara hanya Minos dan istri-istrinya yang tetap berada di tempat sentral di aula tahta kerajaan. Minos mengangkat salah satu tangannya, meminta perhatian lebih dari 20 orang di sana, dan berkata, "Baiklah, terima kasih telah menjawab permintaan sederhanaku dan datang ke pertemuan ini." Dia melambai kepada beberapa orang yang sudah dia lihat selama situasi beberapa bulan lalu di depan lubang hitamnya. Dia juga memperhatikan orang-orang yang belum dia lihat, di antaranya adalah seorang pria muda dengan ekspresi jelek saat dia memandangnya. Saya tidak berencana berada di sini hari ini, tetapi karena takdir telah membawa saya ke tempat ini, mari gunakan kesempatan ini untuk membicarakan bisnis. Saat dia selesai mengatakan ini, salah satu pemimpin lokal, kepala keluarga dari keluarga paling terkemuka ketiga di negara bagian ini, bertanya pada Minos. Apa usulan yang mulia yang berbeda dengan apa yang telah Nona Nash sampaikan kepada kita? Minos tersenyum pada orang itu dan berkata,
Tidak ada, aku di sini hanya untuk menghilangkan keraguanmu dan meyakinkan mereka yang masih ragu tentangku. Flaming Empire sangat kuat, jadi mungkin demi kepentingan kita semua untuk menyelesaikan situasi ini secepat mungkin. Beberapa orang di sana merasa puas dengan hal ini karena sebagian dari mereka sudah takut Minos akan mencoba memeras mereka karena senjata yang ada di lengan bajunya. Pria yang memasang ekspresi tidak ramah saat melihat ke arah Minos lalu bertanya. Bagaimana dengan benda itu? Bagaimana kami bisa mempercayaimu ketika kamu menghadapi sesuatu yang begitu menakutkan? Siapa yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan menggunakan senjata seperti itu untuk melawan kami di masa depan? Akankah kami dapat mengklaim kebebasan kami di masa depan? Minos telah memperhatikan orang ini dan mendengar Louise menjelaskan di salah satu telinganya. Orang suci spiritual ini tubuh aslinya ditelan karena benda itu. Jadi dia punya sedikit dendam padamu. Oh, Minos memandang dengan penuh minat pada orang yang sekarang berada di level 72, lebih lemah dibandingkan saat dia hampir mati karena lubang hitam. Raja Stuart kemudian menutup matanya sejenak, tidak menyalahkan pria itu atas hal itu. Saya berjanji kecuali Anda mencoba bertindak melawan negara dan keluarga saya tidak akan menggunakannya untuk melawan Anda. Kemungkinan terburuknya, Anda harus berurusan dengan kekuatan saya yang lain. Setelah mendengar itu, orang-orang di sana merasa jauh lebih baik. Tanpa itu, dia hanyalah kaisar spiritual. Dia bukan ancaman. Beberapa dari mereka memikirkan hal serupa. Minos kemudian melanjutkan, mengenai pertanyaan tentang statusmu, aku rasa masih terlalu dini bagi kita untuk membicarakan hal itu. Bukan, kalian bahkan belum memutuskan untuk menerimaku sebagai penguasa lokal, dan kalian sudah memikirkan tentang harinya. Kamu akan menggulingkanku. Dia tertawa. Menurutku kalian harus mengkhawatirkan Flaming Empire, bukan aku. Dia membuat ekspresi lebih serius. Dan pada akhirnya, pilihan apa lagi yang kamu punya di sini yang bahkan sebanding dengan keluargaku yang menghadapi keadaan ini? Apakah kamu lebih suka didominasi oleh Flaming Empire? Atau mungkin bertarung di antara kalian sendiri sementara sekutumu menderita apa yang akan kamu derita dalam hitungan bulan atau tahun? Mungkin memilih satu keluarga di antara kamu sendiri untuk memimpin negara ini dan akhirnya mendapatkan tirani dalam beberapa dekade? Minos memberikan pilihan bagi orang-orang ini untuk merasakan drama yang mereka alami saat ini. Tidak, menurutku tidak kan. Kamu lebih pintar dari itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1250 Majelis Vogel masa depan. Mendengar pembenaran Minos, orang-orang di sana mau tidak mau terdiam sejenak sambil saling berpandangan, memandang ke tanah dan puing-puing di sana. Mereka semua sudah memikirkannya. Namun, sayangnya, peluangnya tidak berpihak pada mereka, dan semua alternatif yang ada, selain Minos, berakhir dengan risiko yang jauh lebih besar bagi mereka daripada apa yang diwakili oleh pemuda ini. Mengetahui bahwa Minos adalah Pike yang muncul di kota ini sebelum pertempuran gereja spiritual dengan keluarga Vogel telah menjamin mereka keraguan baru tentang dia karena lubang hitam. Namun meski mempertimbangkan hal ini, Minos masih merupakan pilihan terbaik bagi mereka karena mereka tidak ingin menyerah kepada Flaming Empire. Adapun pilihan lainnya, keluarga bangsawan setempat yang mengambil alih kerajaan sama saja dengan memberikan kunci kandang ayam kepada serigala. Mereka akan mengambil negara ini untuk diri mereka sendiri dan menggunakan kemungkinan konfrontasi melawan Flaming Empire untuk mengurangi kekuatan lawan dan meningkatkan kekuatan mereka. Pada akhirnya, mustahil memulihkan kondisi organisasi seperti itu jika ada peluang bagi organisasi lain untuk naik ke tampuk kekuasaan. Di sisi lain, mereka memiliki pilihan untuk membagi negara itu menjadi beberapa daerah otonom dan akhirnya berperang bersama 3 kerajaan sekutu melawan Flaming Empire. Namun hal ini akan menempatkan mereka pada situasi di mana beberapa pihak dapat menghindari konflik ini dan berafiliasi dengan negara lain, seperti kekaisaran sendiri. Tak satu pun dari mereka ingin didominasi oleh kekaisaran. Tetapi jika salah satu dari mereka menerima tawaran yang sangat murah hati untuk melemahkan yang lain, tidak satu pun dari mereka yakin bahwa semua organisasi mereka akan menolak Flaming Empire. Singkatnya, banyak ketidakpastian akan muncul sehubungan dengan kemungkinan pembagian Vogel, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi lokal tersebut. Dan bahkan jika hal ini tidak terjadi, pilihan untuk melanjutkan dengan Minos jauh lebih menjanjikan. Selain fakta bahwa dia memiliki kontak dengan gereja dan kekaisaran, sesuatu yang dapat membantu menjaga perdamaian di wilayah tersebut, dia hanyalah seorang kaisar spiritual dari Dataran Hitam. Jadi, dengan dia, keluarga-keluarga ini setidaknya memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan lokal di masa depan dengan cara yang lebih baik dibandingkan saat ini. Karena lebih dari 4 organisasi lokal besar memiliki kepentingan untuk mengambil alih negara bagian ini, mereka semua dan mitra utama mereka lebih memilih opsi untuk mengandalkan Minos. Namun, tentu saja, meskipun mereka menganggap opsi ini sebagai yang terbaik, mereka tidak akan menerima hal tersebut tanpa setidaknya menegosiasikan persyaratan terbaik dan sejumlah jaminan. Kamu benar. Pemimpin lokal lainnya, seorang suci spiritual level 75,
mengatakan hal ini sambil bermain dengan beberapa puing di tangannya. Anda adalah pilihan terbaik bagi Vogel dan keluarga kami saat ini. Tapi berapa lama lagi? Dan berapa sebenarnya yang ingin Anda tawarkan? Mereka semua sudah mendengar tawaran perkenalan Ellen, tapi mereka menginginkan konfirmasi dari Minos dan juga sesuatu yang lebih. Perwakilan keluarga kerajaan dari ketiga kerajaan tersebut memperhatikan arahan Minos dan kemudian mendengarkan bersama orang-orang lain di sana. Nah, baru-baru ini, saya bertaruh dengan seseorang dari gereja spiritual, yang akan diputuskan dalam waktu kurang dari 20 tahun. Jadi kita bisa membuat perjanjian awal untuk waktu yang sama. Dia melanjutkan, kami akan membentuk sebuah majelis di negara bagian ini yang akan memiliki kekuasaan besar untuk membuat undang-undang dan bahkan menentang perintah saya sebagai raja. Majelis ini juga akan dapat, setiap 20 tahun, untuk memilih saya agar tetap berada di tahta kerajaan. Kemudian Anda dapat memilih permanen atau penghapusan saya untuk pertama kalinya ketika taruhan ini berakhir. Dia membuka tangannya, menunjuk ke orang-orang di sana. Individu paling berpengaruh di aula itu membuka mata mereka terhadap tawaran Minos, sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Dan bagaimana jadinya? Bagaimana kita akan terwakili? Salah satu dari mereka bertanya. Minos memikirkan sesuatu dan berkata, setiap keluarga bangsawan setempat akan memiliki perwakilan di dewan ini untuk setiap 5 orang suci spiritual di jajaran mereka. Setiap keluarga dapat memilih perwakilan ini, dan tidak ada kewajiban mengenai level mereka. Jika seseorang merasa bahwa raja spiritual dapat mewakili keluarga dengan baik, biarlah. Tetapi setiap perwakilan akan berhak atas satu suara, yang akan memiliki bobot yang sama terlepas dari siapa wakilnya. Keputusan bersama majelis ini akan disahkan dengan mayoritas sederhana. Dia menjelaskan sambil menambahkan, tetapi untuk menggulingkan raja, setidaknya 2/3 dari kelompok tersebut harus memilih opsi seperti itu. Para pemimpin lokal tersebut menerima komentar dari Minos dengan positif, karena merasa bahwa ini akan menjadi sistem yang adil bagi keluarga mereka. Memberi mereka kekuasaan yang setara dengan posisi mereka saat ini, dan cukup adil. Karena jangka waktu untuk memutuskan apakah ia akan terus menjadi raja juga relatif singkat, mereka juga tidak melihat ada masalah dengan hal itu. Apa yang bisa dilakukan Minos dalam 20 tahun? Sial. Di level yang lebih tinggi, interval waktu itu bahkan tidak cukup lama untuk naik satu level. Jadi, kekuasaan Minos dan keuntungan yang dimiliki dataran hitam dengan Vogel akan terbatas. Terlebih lagi, jika keluarga mereka bisa menentukan masa depan negara melalui majelis ini, mereka akan mengambil risiko diperintah oleh pemuda yang tidak kompeten dan tidak siap. Oleh karena itu, dengan jaminan yang Minos bersedia berikan kepada mereka, mau tak mau mereka memandang situasi ini dengan lebih positif dan kekhawatiran mereka berkurang. Yah, aku setuju dengan syarat itu. Saya juga. Ya, itu tidak buruk. Beberapa di antara mereka mengutarakan pendapatnya mengenai hal ini. Minos kemudian melanjutkan, terlepas dari masalah kekuasaan lokal, saya akan tetap menyimpan pajak yang sudah dipungut oleh keluarga Vogel. Namun bagian yang tersisa pada keluarga kerajaan akan dikurangi menjadi 10% dari jumlah aslinya. Selisih jumlah tersebut akan menjadi sebesar pembuangan perakitan ini untuk penggunaan terbaik demi kepentingan Vogel. Selanjutnya, kami tidak akan menambah atau menurunkan jumlah keluarga bangsawan sampai pemungutan suara pertama mengenai kelanjutan saya sebagai Raja Vogel. Kemudian, pada akhirnya, kami akan memberi Anda semua keuntungan yang telah dijanjikan oleh Ellen. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di sana mulai berbicara satu sama lain, berdebat di antara keluarga mereka, dan kemudian dengan lawan-lawan itu, mereka paling menghormatinya. Namun, secara umum, kecuali beberapa poin, semua orang setuju dengan apa yang ditawarkan Minos dan berpikir bahwa melanjutkannya tidak akan membawa risiko signifikan bagi organisasi mereka. Risiko besar bagi organisasi mereka bukanlah kaisar spiritual muda, bahkan mengingat senjata ampuhnya. Lagi pula, pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang memiliki dendam besar terhadap Minos atau Dataran Hitam. Sebaliknya, masalah mereka adalah perang dengan Flaming Empire. Jadi seluruh negosiasi ini berjalan lebih lancar dari yang diharapkan dari pertemuan yang kemudian dikenal sebagai pertemuan yang menentukan masa depan negara ini. Dengan itu, ketika mereka telah berada di tempat itu selama lebih dari 1 jam, para orang suci spiritual tersebut mulai meninggalkan daerah tersebut. Berjanji untuk mengirimkan jawaban pasti mereka dalam 3 hari ke depan. Beberapa dari mereka masih ingin membicarakan masa depan negara dengan kerabat lainnya, sehingga jelas mereka tidak akan menjanjikan sesuatu hanya setelah percakapan yang satu ini. Namun Minos dan istrinya merasa bahwa sebagian besar dari mereka sudah yakin untuk tetap berada di pihak mereka, sehingga mereka merasa puas dengan semua ini. Sekarang saya hanya perlu menandatangani beberapa perjanjian dan menanyakan kepada gereja kapan negara bagian ini akan memiliki kebebasan untuk memimpin penguasa baru. Minos tersenyum saat dia terbang kembali ke kuil setempat.